Jadi mungkin kami dari Merah Putih Kawan Bang itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bang. Yang pertama itu latar belakang lazisme ini Bang. Apa sih latar belakang lazisme ini berdiri gitu? Mungkin itu Bang. Terus yang pertanyaan kedua, lazisme ini apakah adanya hanya di Kota Padang atau ada di kota-kota lain gitu, atau yang di Sumatera Barat gitu. Terus yang ketiga, setelah itu kan kalau lazisme ini Bang untuk pengumpulan zakat kan, untuk pengumpulan zakat gitu. Jadi cara pengumpulannya itu gimana Bang? Dari mana sumbernya gitu, zakatnya gitu? Apakah itu dari infak-infak di masjid atau apa gitu? Mungkin itu Bang, ataupun ada lazisme itu menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan atau kayak toko-toko gitu. Mungkin itu yang ditanyakan Bang. Terus terakhir cara pembagiannya Bang gitu. Bagaimana cara pembagian lazisme ini, pembagian zakatnya kayak gimana gitu. Mungkin itu yang ingin kami tanyakan Bang. 5 poin itu Bang yang ingin kami tanyakan kepada Bang itu. Langsung ke Bang. Cici lah Bang. Yang pertama latar belakangnya Bang. Sebelumnya Bang tanya dulu, mata kuliahnya apa? Manajemen? Hukum zakat. Bukan manajemen ya? Iya Bang. Hukum zakat di Indonesia. Oh, lebih kayak hukumnya ya, bukan Iya. manajemen ya. Iya. Tapi belajar manajemen ya? Manajemen zakat ya? Belum ada. Enggak, manajemen zakatnya, bukan manajemen ekonominya. Manajemen zakat, Belum ada. pengolahan zakat, strategi fundraising zakat, teknik-teknik memaksimalkan penghimpunan, itu kan manajemen tuh. Ada belajar itu dong? Enggak ada Bang. Oh, hanya hukum ya? Hanya hukum saja Bang. Jadi pertanyaan pertama dia, kalau Iya. lupa Bang ini aja ya. Siap. Pertanyaan pertama tadi, kapan awalnya dibentuk lazisme Iya, ya? Bang. Di Sumatera Barat khususnya ya. Iya Bang. Lazisme di Sumatera Barat itu pertama kali didirikan di 20 Agustus 2010. Pas waktu itu bulan Ramadan, Abang termasuk salah satu orang pertama yang ada di lazisme. Tapi waktu itu Abang resign sebenarnya. Abang setahun di lazisme 2010 Abang resign dari lazisme, keluar lah. Jadi waktu itu Abang sebagai staff di lazisme, sebagai karyawan ada 5 orang. Pak Enji jadi navigator sebagai direktur utamanya. Goyang ini. Terus sudah Ikmal Jambak namanya, kini pengusaha gas di Awang, di Cakawang. Irsad, ketua lazisme di Kota Medan kini, ketua pemuda Muhammadiyah Kota Medan loh. Sudah itu Muhayatul, tahu? Tahu. Anggota DPRD provinsi gini dari PAN, Bang Sjen. Jadi waktu itu kami direktur 2010 itu 5 orang, direktur NG, fundraisingnya Ikmal, program Irsad, keuangan Muhayatul, bagian kantor Abang. Salah satu yang mendorong kuat untuk terbentuknya lazisme waktu itu Gampo di 2009 balik. 2009. Yang di Aceh. Bukan, yang di Padang. Yang di Padang. Kebanyakan terbentuknya lazis itu ketika di daerah itu belum terbentuk lazis, yang alasan kuat pusat untuk mendorong wilayah atau daerah, kalau wilayah untuk membentuk lazisme itu adalah rata-rata alasannya kebencanaan. Jadi Sumbar waktu itu secara pemetaan adalah Padang, Sumatera Barat itu provinsi swalayannya bencana. Berarti swalayan bencana. Hah? Banyak belum. Langganan lah. Swalayan itu apa? Apapun yang dicari swalayan ada nah. Iya. Nah, artinya apapun bencana di Sumbar ada. Gunung api ada, Gampo ada, tsunami ada, banjir ada, longsor ada. Ale bencana yang ada di angin kencang ada juga. Kalau di daerah lain bisa jadi Gamponya tidak ada tapi banjirnya ada. Tapi di Sumbar posisi pertama di tengah-tengah Sumatera, yang kedua swalayan bencana.
Kalau di Aceh tuh rata-rata gamponya sama tsunami. Banjir jarang ya, longsor jarang. Di Medan mulai itu lo gampo bisa dikejar nak do, banjir mungkin lain, longsor mungkin lain. Kalau banjir itu biasa longsor ngikut itu. Tapi kalau di Sumbar ada longsor, ada banjir, tapi tsunami, pe ke lari wak kate, ada di sini golodo, ada di sini banjir. Nah, tapi gampo risiko tsunami, pe ke Solo, ada patahan Solo, patahan Singgara, dan Batanggo kan pernah juga parah. Tapi Bukit Tinggi ada Gunung Merapi. Nah, kini yang insya Allah yang aman-aman kan, kalau lah di Jogja, kalau lah di Semeru, lah di Swasta Erupsi. nah, di Medan Talang saya erupsi panik orang, apalagi Gadang tuh. Talang erupsi kan sampai presiden turun tangan SBY itu kan. Nah, sehingga dalam pertimbangan itu waktu 2009 lazismu Lonado ya, lazismu MDMC waktu itu Lonado, tapi bencana lah tiba di Sumbar, sehingga manajemen bencana waktu itu dihandle langsung oleh PWM, dikoordinir langsung oleh Kawan Pusat. Setelah Gampo, ada beberapa bantuan yang mau diturunkan oleh pusat, tapi pusat menyarankan harus ada MD lazismu sama MDMC. Kalau enggak, nah jadi bantuan itu diserahkan. Sehingga diduit lah oleh Pak Bakhtiar waktu itu sebagai wakil ketua NDSP. Bakhtiar waktu itu aktif di kebencanaan di 2009 dan beliau diminta untuk mengkonsep itu, dan dibentuklah waktu itu lazismu sama MDMC 2010. Ya alhamdulillah waktu itu langsung strada itu dari pusat itu sebenarnya. Dua cuman di Indonesia yang dapat strada yang pink itu, pinknya oranye. MDMC itu. Ya strada itu logo lazismu itu. Yang memakainya seharusnya lazismu MDMC itu. Jadi di awal salah satu bisa strada tuh tinggal di Sumbar, salah satunya harus ada lazismu sama MDMC-nya. Strada itu cuma dua di Indonesia, di Sumbar di Jogja Jogja sebagai pusat senternya Jawa, Sumbar sebagai senternya Sumatera. Waktu itu pas 2010 itu memang masih konsentrasi kita Muhammadiyah itu lebih banyak di Sumatera sama Jawa. Nah, kini lah yang mulai di daerah timur dikembangkan. Nah, itu dibentuklah Lazis yang waktu itu diresmikan oleh almarhum Pak Yun di Siko. Ketua pertamanya di sebelah sebenarnya. Pertamanya di sebelah. 2000 itulah mulainya pergerakan Lazis. Alhamdulillah waktu itu selama rentang 2010-2020 balik nggak ada bencana. Jadi pergerakan Lazis waktu itu lebih banyak untuk melaksanakan program-program reguler Lazis seperti pemberdayaan gunaan, beasiswa dan sebagainya. 2005 balik itu pergantian PWM, dan PWM diganti Muhammadiyah Muswil diganti, termasuk pengurus Lazis juga diganti. Yang sebelumnya abang waktu itu keluar, Pak Enji keluar, kami keluar segalanya waktu itu. Pak Enji keluar, Sepirsat keluar, Muhayatul keluar. Yang pertama keluar tuh Muhayatul, kedua abang, sudah tuh Iqmal, Irsad, kedua tuh Iqmal, sudah tuh terakhir Enji keluar. Sebelum 2005 balik. Nah, sebelum 2005 balik orang itu kalau nggak salah abang cuma 3 tahun orang itu. 2 tahun atau 3 tahun bertahan. 2 tahun nggak salah bang. Kemudian keluar diganti, dan terakhir setelah 2005 balik itu pergantian secara karena Muswil. 2005 balik itu diminta dari Rizal, ketua pemuda kini, untuk menjadi ketua Lazismu, dan diminta waktu itu abang sebagai sekretaris. Jadi abang posisi abang sebagai sekretaris Lazismu. Sampai gini. Kalau SK, jadi di 2010-2005 balik itu belum ada aturan SK dari pusat. Baru kueknya aturan pusat itu tentang SK setelah 2005 balik. Kita waktu itu Lazismu belum ber-SK dari pusat, tapi kita lah punya SK dari wilayah, dan itu bisa jadi alasan untuk bergerak, untuk mencari menghimpun dana. Alhamdulillah 2009 balik dengan perjuangan yang cukup luar biasa sebenarnya untuk SK itu. Jadi kami kalau di Lazis SK kok, itu Lazis kalau SK enggak. Kami di Lazis kok bentuk Lazis jalan dulu selama 2 tahun, buat laporan,
Gue laporan penghimpunan, gue laporan muzaki, mustahik, gue program, laporkan ke pusat selama 2 tahun. Kalau diterima pusat baru keluarkan SK. Kalau tidak disuruh perbaikan baru. Jadi kami 2008 balik itu lah mulai mengeluarkan mengurus SK, baru bisa dapatnya 2009 balik. Alhamdulillah keluar SK. Setelah itu kami baru punya kewenangan mengeluarkan SK kelas daerah yang ada di Sumbar. Alhamdulillah kini kalau yang alun Abdul Aziz ya, kalau lahnya pokoknya selain itu tuh berarti Allah tuh. Yang Indah Abdul Aziz tuh di daerah pertama Kabupaten Mentawai, Kabupaten Damastraya, Kabupaten Sejunjung, Kota Solo, Kabupaten Pasaman. Nah itunya rasa bang. Selain itulah ada Lazisnya. Banyak kalau di sabi yang Allah banyak lupa. Rasa bang itu yang alun Mentawai, Kota Solo, Sejunjung, Damasraya, Pasaman. Kalau mau ke kota alam pinggiran kedua lah agamalah sama barat lah itunya. Itu yang alun Abdul Aziz. Tapi lah ada inisiasi bentuk Lazisnya kayak Damasraya kami lah ada pertemuan dengan PDM-nya, lah ada pertemuan dengan PDA-nya, dengan ortom-ortomnya, lah sepaket untuk tuh Lazis 1 tahun yang lalu lah malah. Tapi sampai kini udah terbentuk lah. Mentawai dengan berbagai pertimbangan belum berani bikin Lazis. Padahal kami punya program khusus Mentawai, tapi mereka belum sanggup dan kami efeknya ketika ada program di daerah itu kami kesulitan ketika nak ada Lazisnya. Saya program untuk Mentawai, nak ada Lazisnya harus kami yang turun. Kalau dakek lah, kalau jauh apa yang kami kayak Pasaman, Gampu Batang. Lah kami dorong Pasaman, Kabupaten Pasaman ya, bukan Pasaman Barat. Kalau Pasaman Barat itulah ada Lazis sama MDMC. Kabupaten Pasaman kami dorong, Pak, Gampu momen untuk pembentuk Lazis. Karena menghimpunku memang bagusnya Lazis. Ayo isinya kan. Padahal ketua PDM itu mantan komisioner Basnas, pengurus Basnas Kabupaten Pasaman. Tapi dengan berbagai kondisi alun terbentuk Lazisnya. Nah, waktu Gampu Pasaman itu yang bertanggung jawab penuh kami dari situ. Ya, MDMC. Bukan, Pasaman. Lazisme. Pasaman, bukan Pasaman Barat. Ya. Kami yang bertanggung jawab penuh. Jadi ada bantuan-bantuan yang kami didapat dari pusat. Pusat nyuruh kami yang turun, tapi mereka laksanakan tetap orang-orang itu di bawah. Tapi kami yang bertanggung jawaban yang model pembagian. Tapi kalau Pasaman Barat lah ada Lazisme-nya, ada MDMC-nya. Itu kalau untuk sebaran Lazisme di Sumbar. Dan alhamdulillah kita selama 3 tahun 2009 balik 2022 2021 lah ikut audit oleh yang mau audit itu auditor independen dari pusat ke Jakarta. Alhamdulillah kita dapat WTP dari, dan yang baru ikut audit itu baru 2 Lazis wilayah sama Lazisme Kota Payakumbuh. Nah, kalau Lazisme terbaik di Sumbarko Lazisme Kota Payakumbuh itu terbaiknya pertama mereka. Jadi terbaiknya tidak hanya penghimpunan, banyak pitina di kumpulan, tapi pelaporan ada tuh ada tuh. Sebagai lembaga itu zong tuh dikasuskan itu sebenarnya. Jadi kalau lembaga itu lembaga resmi ada penghimpunan, ada manajemen pelaporan dan siap diaudit. Yang bisa mode itu tuhnya selain wilayah ya kota yang di daerah Kota Payakumbuh ya. Yang lain-lainnya banyak penghimpunan tapi suruh laporan sama daerah. Nah, udah itu disuruh audit atau telok. Dan itu menjadi pelajaran mungkin sama dia mungkin di hukum itu bisa sama. Apa hukumnya lembaga zakat di Indonesia ada lembaga tapi menolak memberi laporan, menolak diaudit. Apa hukumnya secara hukum negaranya kan lembaga zakat diatur undang-undang kan? Tidak transparan ya. Nah, ya. Kayak ACT itu lolos audit loh. Lolos audit tapi ketahuan di yang bongkarnya sebenarnya orang dalam. Nah, jadi bobroknya ACT itu dibongkar sendiri oleh orang dalam, bukan oleh mas. Jadi auditnya lolos, tidak ada temuan. Tapi nyebongkar sendiri semua orang dalam, nah maka terbuka sebelah. Dan itu sebenarnya kalau ACT itu bukan lembaga zakat terdaftarnya, tapi lembaga ormasnya terdaftarnya. Jadi mereka tidak terdaftar di Kemenak, tapi di Kementerian Sosial ya. Kalau lembaga zakat tuh rata-rata terdaftar di Kemenak sama Basnas. Nah itu.
Jadi itu mungkin nanti bisa kalian bahas di kuliah seperti apa rekomendasi. Kan kampus itu sebenarnya PD rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Ketika ada bahas sih hukumnya lembaga penghimpun dana dari masyarakat tidak terdaftar mungkin atau terdaftar tapi tidak mempunyai laporan, tidak mau menyerahkan laporan, tidak bisa membuat laporan, tidak bisa diaudit, atau tidak terdaftar dan tidak lo ada membuat laporan, banyak kan? Sebenarnya salah satu dilarangnya menghimpun di pinggir jalan, orang-orang sembarang menghimpun itu sebenarnya karena pelaporannya susah. Di tukang gojek atau mahasiswa tegak di jalan ketika ada bencana, kamu hanya salurkan, malah jumlahnya kan bisa diaudit, bisa dilacak. Nah, kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang resahnya seperti itu sebenarnya bukan orang yakin pasti mahasiswa itu tidak akan menyelewengkan, tapi ketika tidak ada pelaporan yang jelas atau apa kamar diserahkan, nah, itu akan menjadi masalah sebenarnya. Mungkin itu jadi nanti kan kalian kerja hukum ya, karena lembaga zakat itu diatur undang-undang, karena itu sangat ketat. Lazismu kini punya aturan di 2023, lembaga yang sudah terbentuk 2 tahun menolak diaudit, maka lembaganya dibekukan, tidak boleh beroperasi. Itu aturan terbaru. Sebenarnya aturan itulah ada 3 tahun yang lalu, cuman di jalan ini dulu diterapkan, terlalu kare. Kalau diterapkan itu banyak kalkulasi itu intinya. Nah, cuma kini karena pengurus baru pusat pengen teratur, maka dibuat aturan untuk kantor Lazis yang menolak diaudit dan sudah beroperasi 2 tahun, maka kantornya dibekukan. Lazismu secara lembaga, kalau di pusat tuh dapat penghargaan kalau untuk manajemen administrasi dari Basnas, dari lembaga-lembaga lain untuk administrasi dan manajemennya. Lazismu dapat penghargaan tingkat nasional. Jadi ketika itu tidak berbanding lurus dengan Lazismu tingkat wilayah dan daerah, nah, lucu jadi. Makanya Lazismu sangat ketat kini. Kami saja itu ketika Lazis dibentuk minta permohonan izin permohonan SK, jalan dulu 2 tahun. Disuruh buat laporan dulu, disuruh ambil ikhtisar program, disuruh buat data mustahik, muzaki, AC yang telah dilakukan selama 2 tahun itu baru nambah orang pusat. Setelah dipresonya barunya keluar SK. Tidak serta merta, oh kami mendirikan Lazismu, tolong Lazismu pusat keluarkan SK kami, tidak mau ada di pusat. Dan itu kami praktekkan di situ, banyak yang berang, karena banyak lembaga di situ yang tidak siap dengan hal begitu. Itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2 pertanyaan tentang cabang tadi sudah terjawab. Nah, terjawab. Terus strukturalnya bang untuk Lazismu pusat, ini kan Lazismu pusat bang. Untuk strukturalnya sekarang gimana bang? Siapa ketua sekretaris bendahara itu? Yang maksudnya Ya, struktur yang- namanya. iya. Kalau secara struktur, Lazis itu tingkat daerah, wilayah itu statusnya kantor perwakilan. Jadi bukan berdiri sendiri ya. Izin Kementerian Agama itu di pusat. Izin Kementerian Agama di pusat, dan kita ngikut izin kita, izin gadangnya ngikut di izin Kemenak yang dikeluarkan oleh pusat. Hah? Kemenak pusat boleh. Ya, Kemenak bagian Ziswapnya. Sudah tuh, kalau kita pengen, jadi kiko aturannya di Kemenak tuh ada aturan. Kalau ini berdiri sendiri lembaga zakat itu tidak ada di pusat, ini disyaratkan harus ada penghimpunan, nggak salah sampai 5M setahun minimal. Itu syarat. Jadi kalau nggak syarat itu, nggak bolehnya lembaga itu dikeluarkan izinnya oleh Kemenak provinsi. Itu ada aturan undang-undang itu. Jadi kalau statusnya kantor perwakilan enggak, jadinya ngikut di pusat. Nah, kalau di pusatnya lah oke, berarti di daerahnya tinggal mampu saja ini pemberitahuan, dan kita tetap meminta izin ke Kemenak provinsi, Basnas. Jadi ketika kami dapat SK dari pusat, kami lapor ke Basnas, kami buat laporan keuangan, laporan mustahik muzaki, laporan ikhtisar program, direkomendasi sama dipreso sama Basnas, sudah tuh dikeluarkan surat rekomendasi, sudah tuh kami melapor lo ke Kemenak. Kemenak tuh dipreso lo dia, laporan keuangan, laporan data banknya,
baru sudah tuh sah kami dianggap legal penuh. Nah, legalnya beda tuh, legal setengah penuh dengan legal penuh oleh pemerintah di Sumbar gitu. Jadi ketuanya kalau di wilayah kini yang masih itu ketua dari Rizal Lestari Sabang. Wakil ketua itu ada namanya Haris Kiazri, dosen Krisbanya, dosen STKIP, yang seorang lagi Bu Rita Marina, guru SMP Muhammadiyah di belakang Ulo belakang Iya, belakang lo. Allah. Dan di Lazisku ada staff. Jadi kalau yang sekali 5 tahun itu ya berganti tuh Bang Dery, Abang, yang lain-lain tuh. Tapi kalau ada staff itu tergantung pengurus. Kalau mau jalan terus jalan, kalau enggak si pengurus ganti. Jadi yang staff tadi Sundari, ada Idil namanya, ada Ade itu sama Lydia. Lydianya cuti kampung. Jadi kami sampai staff. Pengurus, kalau pengurusnya nak wajib ngantor lah, tapi kalau staff wajib ngantor seperti bekerja seperti biasa. Pengalaman abang ya di lembaga Muhammadiyah, mungkin ada mungkin jadi apa loh, jadi nanti setelah tamat mahasiswa kan menjadi seorang alah, bekerja di suatu tempat atau bikin usaha atau berada di sebuah lembaga Muhammadiyah atau Ba'a. Kalau bagi abang dan abang calian loh, bukannya menyombongkan apa, cuman kondisi realnya seperti itu. Lembaga satu-satunya lembaga yang mengajarkan profesionalisme ya dibanding yang lain ya. Kalau profesionalisme sertifikasi mungkin belum sampai. Profesionalisme akuntabel dan terstruktur jaleh itu Lazismu. Lazismu kok punya karyawan wajib ngantor dan punya aturannya sangat ketat sekali. Mau kader ini mau siapa ikut aturan Lazis. Jadi tidak bisa ngejar ambo kader Muhammadiyah, ambo ada acara, silakan mau acara buat surat izin cuti. Kalau izin tidak ada cuti dipotong gaji. Terlambat masuk jam 8, tibonya jam absen penginjilnya jam 8.01 akan dipotong gaji. Nah, gitu. Kami puan disiplin kepada karyawan, walaupun kader bukan berarti bisa semena-mena. Kebanyakan kader menjadi masalah di lembaga atau sekolah. Yang merasa kader, ambu bisa seenaknya dewe berbuat di lembaga atau sekolah atau channel usaha. Banyak aja sih yang kader-kader itu, tapi kami berusaha tidak memandang apapun. Kami punya aturan, termasuk disiplin-disiplin yang harus ditaati sama karyawan-karyawan tuh. Nah, seperti itu. Nah, aku seorang Idil, apa bang? Dia kenal dia kan? Legenda. Ale? Terus untuk selanjutnya bang, cara pengumpulan dana ya bang, itu sumber dananya dari mana? Apakah Lazismu itu ada bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya kayak Alfarmar, Acimar atau gitu bang? Ya. Penghimpunan pertama memang dari lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Lazismu. Kayak contohnya BPKH. BPKH itu sebenarnya kita di Lazismu itu hanya mitranya. Mitra itu maksudnya membantu BPKH menyalurkan bantuan-bantuan ke masyarakat. Jadi BPKH pun tidak punya tenaga turun ke bawah, diminta lah Lazismu pun membantu pengawasan bantuan-bantuan yang diserahkan BPKH. Sebelumnya kita pernah juga bekerja sama dengan Alfamart. Dia tahu Alfamart? Paman. Dia pernah sebut Alfamart? Pernah sebut? Ikan baru. Nah, baru ya. Di Padang ada sebut. Di Sumbar Padang ada sebut kan? Sumbar ada. Tapi dananya pernah sih beberapa putar gitu. Nah, bantuannya 2 kali kami dapat Alfamart dulu. Bantuan guru sama bantuan usaha pedagang tradisional. Jadi walaupun alhamdulillah kami Lazismu Sumbar termasuk Lazismu yang dianggap bagus sama PP, sehingga kadang-kadang ada program-program yang tidak bisa keluar dari Jawa bisa menyeserahkan ke Sumbar. Ada beberapa program itu yang memang buktinya cuma di Jawanya karena berbagai kondisi lah. Program beda rumah selain Jawa cuma Sumbar. Program Alfamart baru itu juga, dan Alfamart tidak ada di Sumbar.
kurban dulu mulai tujuh. Kurban kita cuman waktu itu hanya beberapa daerah di Jawa. Kita diminta untuk Sumbar ikut dapat bantuan ya, dapat ya program ini dari pusat. Alhamdulillah itu tidak lepas dari Mbak Usau kita menjaga pelaporan itu tadi. Kita menjaga pelaporan, dan kalau ketika ada program pelaporan diserahkan tanggal siko ya tanggal situ harus diserahkan ke pusat, nggak bisa main-main dah. Aturan-aturan laporan pun harus kita ikuti. Selain itu kita kerjasama juga sama minimarket yang lain. Itu menumpang kotak. Dulu kita pernah juga kerjasama sama Budi Suci. Budi Suci tahu? Buddha Suci. Enggak tahu. Buddha? Buddha. Oh, Agama. Buddha. Buddha Suci itu kan tuanya di muka Masjid Al Hakim. Itu wihara lah, Pak. Tapi kalau kan tua sosialnya di Jalan Kasimpang 6. Sama Buddha Suci itu cukup banyak kami dapat dana bantuannya. Mulai dari bantuan program sekolah, program CSR, program kebencanaan C. Sejak tahun 2020 lah kami tidak ada semua Budi Suci lah dong. Sebelumnya kami selalu apapun program kebencanaan Budi Suci itu sama aja semua. Kalau ada program-program pendidikan, bantuan sekolah Muhammadiyah yang butuh, itu kami sampaikan Budi Suci itu langsung keluar. Namanya ini dikira. Laptop kami juga, punya bagi apa? Ini bagi bantuan laptop ke sekolah Muhammadiyah, kami minta, Pak, itu sekolah Muhammadiyah kebakaran, mereka mau ujian, mereka butuh laptop. Berapa kamu butuh? Saya butuhnya 30. Oke, yang mana? Yang mana laptopnya? Harga berapa aja ya kan? Setelah aja lah Pak, harga 5 juta aja cukup ya kan? Waktu itu tahun 2018 balik. Waktu itu masih laptop 20 juta masih bagus lah. Iya, Pak. 5 juta aja cukup aja untuk anak sekolah, coba kan. Oke, berapa banyak? 30. Oke, 30. Pak, ya ngapain? Lebih satu Pak, buat kami nggak ada laptop. Oke, besok dijemput ke kantor ya. Itu sih langsung besok loh. Pak, kita butuh ini ada CSR nggak Pak? Kita mau bikin program pendidikan di Sumatera Barat. Oke, bikin aja proposalnya aja ya kan. Ini proposalnya 2 hari udah masuk uangnya. Dari mana Pak? Ya dari yang CSR kemarin aja. Berapa Pak? Lihat aja berapa, saya nggak tahu itu ya kan. Ini dalam mikro ada 300 juta. Dari mana Pak? Dia udah saya mintain aja dari Jawa, nggak tahu saya aja. Dari Wardah pun sebenarnya kita ada kerjasama dengan Paragon, Honorati. Yang kini yang paling banyak itu memang kerja sama kita di kemitraan di BPKH. Itu paling banyak di BPKH sebenarnya. Kalau BPKH itu perputaran dananya per tahun di Lazismu ada sekitaran sapo lah. Kalau tahun kini cukup ketek hanya cuma 1,5 lah. Kalau sebelumnya sampai 2,an. Tapi kalau kini enggak, karena dibagi-bagi sama yang lain, semua lembaga zakat yang lain. Nanti semua hanya memegang berapa proyeknya. Dan itu pun diajar kami untuk pelaporan, belajar teknik, cara teknik konstruksi, teknik pengadaan. Nah, itu diajar tuh. Jadi bukan hanya sebagai lembaga biasa saja kalau di Lazis kini sejak bekerja sama dengan BPKH. Kami diajar lo cara pelaporan teknik, cara mengukur bangunan iko, bak metongnya, TTP-nya. Walaupun orang lain yang majan, kami harus tahu. Sehingga kami pun bisa menerka kalaupun ditanya ke kami. Berapa kebutuhan semennya, TTP-nya, bak acara pelaporannya, bak acara pengadaan. Biasanya kalau BPKH itu BPKH. Itu kalau pengiriman lain itu kerjasama dengan kampus. Tapi kalau kampus UM kami belum kerjasama. Sebenarnya kami pengen membuat kerjasama sama kampus UM. Lah pernah kami mau tekan MOU waktu itu, datang kami. Cuman Pak Rektornya nak nongol dong. Sejak sebelum Rektor Pak Riki lah sepakat kami kerjasama dengan UMSB. Lah buat konsepnya tinggal disepakat di tanda tangan aja sama ibu apa sebelumnya dia ibu rektornya Budesmina. Ya. Dekan. Rektor. rektor ibu apa ya
Sekolah bang namanya. Beliau rektor. Waalaikumsalam. Ada? Alah deh. Terakhir pertama sama Pak Riki, kiranya sama Pak Riki tidak jadi tanda tangan tuh. Jadi belum ada kerjasama. Tapi untuk Bukit Tinggi sebenarnya petang lah komit. Bukit Tinggi mau kerjasama dengan Lazismu Bukit Tinggi. Tapi nggak tahu lah sampai di mana. Selain itu dengan swalayan, dengan pengajian Asia itu apa cuman dengan kawan-kawan USB belum penuh, dengan mahasiswa belum penuh sebenarnya. Karena Giko mungkin nggak tahu lah ada kepentingan apa dengan adik-adik kayak Cianjur yang Cianjur yang terakhir ya contoh. Itu yang menyerahkan ke Lazis cuma 2 jurusan waktu itu nya. Itu pun nggak salah bang yang jurusan yang ada di Bukit Tinggi nggak salah. Kalau di Padang nggak ada yang serahkan ke Lazis pun nggak tahu lah kalau itu kalau untuk Cianjur kemarin bang yang kami dari BEM-UNEF ya, ataupun dari PK IMM Nurkaldun kalau nggak salah itu menyerahkannya ke Lazismu Kota Padang bang. Lazismu Kota yang Padang. di Bepas. Di Bepas. Berarti di Kota Padang ya? Iya bang. Itu nggak masalah sebenarnya dong case-nya. Yang penting itu saja. Jadi jangan ada kesannya kalau mau main sendiri sebenarnya apa kalau mau secara tidak masalah. Cuman jale gitu jale. Waktu itu galang dana itu waktu ke Aceh dulu sangat terpecah-pecah. UM jalan lo ada losar MDMC ada losar Muhammadiyah. Mahasiswanya dari UM Sumbar jalan seorang ke Aceh mungkin kalau dake ya kalau macamnya kalau becananya dake itu pecah tuh nah ada cik soro tuh tapi kalau lebih jauh hanya mungkin bikin jauh sama apa ya tanah gitu risiko tahu lah bang waktu ke Aceh dulu setiapnya punya UM sendiri lo MDMC sendiri lo waktu itu MDMC akhirnya ke sama Lazismu waktu itu ke Aceh SAR Muhammadiyah seorang lo jadi lucu aja kita menggaungkan one respon one Muhammadiyah gitu tapi memang kondisi masing-masing wilayah daerah itu beda-beda sehingga memang susah untuk menyatukan tuh kadang-kadang dengan tipunya masing-masing lah karena memang ini pengen lo ketika UM Sumbar menyerahkan bantuan diserahkan ke Lazis taunya di Jakarta laporan enggak dulu UM Sumbar itu enggak mungkin lo kami sapian detail penerima orang-orang besar kan kadang kami pengen lo bang enggak tahu orang kok dari UM Sumbar atau dari itu bacanya sih kebanyakan akunya di sini enggak bisa soboknya kami pengen lo dikenal orang menyerahkan asuhan tuh yang apa tuh sampai tuh ada yang kurang enggak yang bertanya mau 3 tuh udah tuh bang terus poin nomor 5 nya bang itu cara pembagiannya bang itu misalnya cara penyaluran zakatnya tuh kayak gimana bang itu penyaluran kalau kami di Sumbar wilayah ya beda-beda bang kami tidak ada protap aturan tetap prosedur penyaluran itu ada maksudnya mau diserahkan dalam bentuk uang mau diserahkan dalam bentuk barang itu diserahkan ke Lazis masing-masing sesuai dengan prosedur masing-masing. Kalau kami wilayah, kami memang tidak pernah membuat acara mengumpulkan massa, menyerahkan kecuali sembako ya. Kalau sembako kalah barang tuh. Misalnya program beasiswa kami tidak pernah menyerahkan bantuan dalam bentuk uang. Dan efeknya itu kami tidak bisa membantu mahasiswa. Itu efeknya. Dan itu pun salah satunya kritikan yang disampaikan oleh oleh Pak Fir. Ada salah satu mahasiswa UM yang kami bantu, ternyata dia tidak daftar. Dan itu disampaikan langsung oleh Pak Fir. Tadi ditanya sama Pak Fir, itu dibantu Lazis dia tidak ada daftar. Sejak itu kami putuskan kami tidak bantu mahasiswa lagi. Seluruh mahasiswa kecuali mahasiswa luar negeri. Yang kami bantu untuk mengurangi resiko-resiko itu mahasiswa statusnya terhutang. Jadi kalau mahasiswa susah melacaknya terhutang, karena ini mahasiswa kok harus bayar dulu baru kuliah kan. Nggak ada statusnya kuliah dulu baru bayar. Kalau siswa, walaupun terhutang ya tetap lanjut sekolah sampai tamat nanti palingan pas pai-painya kalau nak rapor ditahan, enggak ijazah ditahan. Nah, sehingga dengan status terhutang itu kami hanya koordinasi ke sekolah.
kami koordinasi. Datang inyo ke siko, Pak kami utang uang sekolah segiko, 5 sekolah sekian. Kami datangnya langsung saja ke sekolah nih. Kami nak mencari, nak terlalu mencari itu. Kalau nyelatan utang tuh biasanya ibunya pasti bayar. Nah mungkin orang kayunya tapi terutang di sekolah. Kami koordinasi ke sekolah, kami tanya aja, baik kehidupannya bu, memangnya bayar atau baik, kok iya cinya kan? Udah kami tanya baru tanya, kami bayarkan ke sekolah langsung. Kami ketahuinya, kami bayarkan ke sekolah langsung. Sehingga orang yang itu tuh nak mau pitir. Sehingga alat inyo datang ke Lazisko untuk minta beasiswa bantuan terutang ya terbayarkan. Tapi kalau inyo datang siko, kami terutang sekolah pak, ya, kami lagi piti. Kami nak yakin piti itu bisa bagi doleh. Bisa jadinya nak ada bisa makan kan? Utang mulai ya. Tiba di rumah nak makan nak ada piti ada gua. Kira-kiranya lah sampai orang pasti bikin saya makan boleh nah. Kami bukannya apa, cuman ini peruntukannya minta untuk beasiswa, makanya kami tutup mata rantai kesalahan arah, kami tutup dengan cara itu kami serahkan ke sekolah. Yang penting kewajibannya cie terpenuhi. Kesehatan model itu loh. Ada orang datang ke siko dengan berbagai cara, nyoba caranya supaya pitih dan kami agia. Ini ngecek bininya sakit. Ambilnya dirawat di rumah. Kalau kami kalau dirawat di rumah sakit apanya? Bawa salah ke dokter pak, kami tanggung biaya ke dokter. Ini nak mau dong? Ambo hanya pas karejo ndak usah lah, biarlah ambo yang membawanya ke dokter. No, bawa dia pak ke dokter. Cuman kami sistemnya beko kita bahasa bawa jadi klinik itu di pak mau apa berubah. Segala pembayarannya kami tanggung, ubahnya kami tanggung. Ini tetap bakilah yang gilanya. Sampai terakhir ngecek, sagan ambo sama bini ambo lampak mana ambo nak biti. Ambo rasa ambo pak laki bini tahu sih bini, jual bini laki nak biti dong pak aja kan. Tak salah boleh tu. Yang boleh tu dong pak. Tak rasakan apa sama bini apa, dek kami membantu. Mau ada orang nak kena sok di klinik tu je. Pak Preso datang apa ke klinik itu, pak telepon kami tunggu sih di pintu. Nak tahu lo bini apa kami mana lo apa namanya. Untuk nak kena sok pak. Sudah lah. Model orang berpapasan saya pak dia pak. Di lorong klinik itu dua pak. Biasa tagihan ke kami. Ini bayar pulang apa lagi ni kan? Ndak ada murah. Ini piti je ni ya. Piti kan. Dah apa produksi je kan. Sampai akhirnya baca cari di situ. Itu dinamika yang kami hadapi di lembaga seperti itu. Baca cari macam-macam kan. Jika luar lo premannya, preman iko. Ya terserah lah pak. Mana apa. Cuma kami tak bisa. Kami bantu apa. Tapi kami tak bisa kita tidak. Akhirnya mungkinlah atas sudutnya nak boleh. Buktinya kita bantunya kan. Tapi niatnya sebenarnya nak bantu sebenarnya udah kayak preman pasang tapi tidak. Akhirnya udah keluarnya lain orang berapa yang keluar kan udah. Ada juga orang datang ke siko, bininya dirawat rumah sakit, bawa ke tandu pas di rumah sakit Kencamin. Dia bawa surat rujukan. Mungkin sangkonya kami tak tahu. Alhamdulillah waktu itu kami tahu. Rujukan itu berlakunya cuma 3 bulan. Sedangkan rujukannya waktu itu 6 bulan. Tertanggal hari ini dengan rujukan. Beda lihat, rujukannya nggak berlaku lain. Lain pas tunggu pasien itu nggak boleh dibawa keluar. Kalau gua di rumah sakit pas tuh harus ditinggal. Untuk kartu menunggu pasien itu harus ditinggal. Itu aja bawa ya. Makaranya kan kami kecian. Ujung-ujung terakhirnya ngecek. Bini aku lah pulang. Tapi gini dia di rumah. Tahu ada pak. Kebutuhan. Apa ubengnya di pelabuhan? Telepon bini apa tuh? Kau perlu fotoan ubengnya. Kami cariin UBS kok. Kiriman UBS. Kirim kan kami balik ubengnya. Beko pak kiriman. Kau perlu kami bayar ongkos kirimnya. Indah jalan muar. Intinya perlunya. Kurang Ibnu Sabil kok yang paling rumit untuk mendeteknya. Paling rumit mereka ini butuh cepat dan kondisinya macam-macam. Butuh cepat mereka ini dalam perjalanan. Habis mereka aja kan, ambo pengen disuap aja kalau ambo lihat, ambo ikut ini. Kalau terpikir keras wak, Ibnu Sabil tuh kalau memang ya sebenarnya kami tidak pernah memberikan uang, kami selalu memberikan tiket.
Sewaktu tiket pesawat masih murah, dulu ke pesawat ini naiknya. Kalau pesawat tuh paling yang nggak bisa ini apa dah mengicu ah. Tiket pesawat kok misalnya si boy atau nama si boy yang berangkat siapa? Iman. Nggak bisa. Nyo larang kami dia orang pemeriksaan check-in. Nggak bisa nyamainkan dia jual balik tiket itu bisa. Naik bus aja jadi naik bus. Kami beli tiket apa? Oh datang gini. Oh pengen ke Jakarta balik ya, bukan bisa bekal. Kamu biar nih atau di Solo aja. Kalau apa di Solo nanti saya kami bantu. Tapi kalau namu apa menunggu besok jam 9 untuk berangkat kami bantu. Full tiket apa sampai di Jakarta. Enggak biarlah bu kalau gini, biarlah nih atau bu Solo akhir apa. Oh memang betul. Jadi kalau Sabil pun, oh kami naik travel, silakan travel apa nih ya? Misalnya ke Banas Ribuan, travel apa biasa nih kok? Kami teleponan, dia udah tombak gini, lagi ke kok datang, kami minta tiket aslinya, kami foto, tiket asli kami pegang, hanya kami sama travel, kami lagi uang makan sih kami lagi nya, kita makan aja, kalian kalau dake kalau jauh kami lagi 100.000 makan. Aduh tuh yang Sabil tuh yang lari tolong, itu pernah kami sekali. Aduh, kami mantan pasien sakit dari Padang ke Jawa daerahnya ke Sragen. Itu kami estafet ambulan dari Padang sampai Damastraya, ganti ambulan dari Damastraya sampai Sarolangun, ganti lo ambulan Sarolangun sampai Bakahuni, ganti lo dari Merak sampai ke Sragen baru ambulan. Ini mau ke Purbalingga, Purbalingga salah. Ini jangan ambulan kami kok akan kesan lewat sini nanti kan. Sama itu siapa pak? Abang selalu sepai-pai sana di abang gini dia ge tumpang gratis, dia ge lo makan bertahan abang naik ambulan sampai tujuan mah. Ini nomor dong. Kencang lah itu. Nah, biarlah kami naik auto di Solo siapa ikut pak naik besar pak kalau pun nak mau kami dah. Nah, akhirnya awalnya namuan yang bulan kami sengaja kami lagi uang satu ketek saja sekedar makan 150. Ternyata tiba di Solo nya turun. Ngecek siapa semua sopir ambulan dan sopir ambulan kami nak tahu waktu itu doh. Nah, sopir ambulan ngecek nanti di Masraya. Yang orang numpang tadi turun ya bang di Solo. Ah ya sudahlah coba kan. Kami sebisa mungkin kami minimalisir lah penyerahan uang dengan tujuan itu saja mengurangi penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu tidak sesuai lah Beko dengan tujuan awal. Minta bantuan UMKM modal usaha modal tolong. Oh kami akan menggalih Iko Pak. Kayak Iko misalnya kami butuh Iko, kami walian kok. Kok kan kami serahkan kok. Kami buka usaha kecil yang menggalih ketek-ketek. Jadi nangkep Pak galih, minyak goreng, gula, tetep pengeknya nyubi rabe. Beko kami kawanan yang belanja. Kawanan belanja lah tabok barang kami hantar pulang, kami agihnya uang belanja untuk seminggu balian talu, balian ikan asin untuk makannya. Minimal inyo harus menggalihan barang yang dulu walaupun niatnya mereka berubah ya nih. Minimalnya harus menghabian barang yang di Bali. Tapi kalau pitih dari awal dia lah bisa saya mampuan melencengkan gunungnya. Makanya kami di Lazismu dengan kondisi seperti itu untuk mahasiswa memang kami sangat sekali sangat bisa dikecian tidak ada membantu mahasiswa kecuali ada rekom khusus dari Pak Firdaus atau yang lain nanti yang kami kenal gitu. Tapi kalau nak do rekom biasanya mahasiswa kalau nak luar negeri nak kami bantu. Kami memang fokus di sekolah. Tapi kalau Payakumbuh mereka mengumpulkan orang dua kali setahun mengumpulkan mahasiswa, yang mengumpulkan siswa itu bagi-bagi apanya. Tapi itu tuh pun ketat prosedurnya. Ketat itu kalau tidak ada surat dari dekan tidak lagi ya. Ada surat yang dibawa dari Lazismunya itu nanti akan ditandatangani oleh dekan dan itu syaratnya kalau ini pun tidak dinyatakan tidak mendapat KIP baru bisa ditandatangani. Ada keterangannya tidak menerima KIP Kartu Indonesia Pintar. Nah, baru ditandatangani oleh dekan, baru nanti diserahkan ke Lazismu, baru diserahkan Lazismu. Kalau nanti itu Lazismu nyerah. Walaupun datang yang mana-mana nyerah. Karena pengalaman di Payakumbuh kami waktu itu sedang tanda terima, ada orang tiba nak dapat tanda tangan dekan. Baiklah balik dulu. Kiriman sih sudah jadi, kok kami kirim itu aja. Tapi harus ada tanda tangan itu.
kami bisa konfirmasi ke dekannya sih. Nah, kalau TP Kumbuh hanya memang menyerahkan uang. Yang lain-lain macam dia Bukit Tinggi pun menyerahkan uang. Yang kalau KL itu lebih banyak sembako, ada program-program khusus. Yang jalan lazismu di Sumbar yang memang jalan mananya Sumbar, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Nah itu yang jalan mananya. Kalau yang lain-lain itu kondisional banyaknya. Pas Lebaran saja, pas Idul Fitri saja jalannya. Nah, kata tuh yang lain-lain bisa dikecil jalan tapi. Tuh. Mungkin itu ya masih ada pertanyaan dari kawan-kawan? Sampai. Cukup ya. Mungkin itu bang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tanyakan tadi ke abang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bang atas waktunya. Mungkin karena lah berhubung bahasa Rasulullah bang, mungkin sampai siko pertemuan kali bang. Mungkin kalau ada besok untuk pertemuan selanjutnya kami hubungi bang. Gitu ya. Nah, Kayaknya mungkin. Itu ya bang. Assalamualaikum. Nah, itu. Apa itu bang? Betul ya. Abang udah di muka ada bang itu ya. Kelas maksud tadi. Kita minum lah. Iya. Jadi ke lepeknya.